Ini slide-nya sudah bisa ditampilkan operator. Ya, ini cukup panjang, tapi tadi kata Pak Kiai jangan panjang-panjang. Besok kalau kurang jelas datang lagi bulan depan. Ya, insya Allah ya, karena saya sebagai BPS insya Allah punya agenda harus datang rutin ke Render, ke kantor ini. Di Makassar ini insya Allah kita jadwalkan untuk datang kemari. Jadi saya sih siap untuk yang namanya multi level marketing syariah itu. Istilahnya di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Dewan Syariah Nasional itu PLBS, artinya penjualan langsung berjenjang syariah. Landasan hukumnya apa? Pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang tadi sudah disinggung oleh Pak Kiai Bukhari, bahwa pada pasal 109 disebutkan boleh orang mendirikan perusahaan berdasarkan syariah di negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah dibenarkan legal dan sah. Jangan dituduh teroris, ekstrim atau macam-macam. Karena ini adalah mandatori, amanah undang-undang, warga negara Indonesia boleh mendirikan perusahaan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang penting ada DPS-nya yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, legal standing adanya PLBS itu adalah adanya sertifikat yang tadi sudah diterima. Sertifikat itu diberikan oleh Dewan Syariah Nasional kepada PT Render. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak kira-kira berapa proses untuk mendapatkan sertifikat syariah? Ini nggak main-main. Saya ingat banget dari akhir tahun 2022. Jadi kira-kira saya hitung, jadi mulai pengajuannya 1 tahun. Alhamdulillah 1 tahun sertifikat itu keluar. Tepuk tangan buat Render Internet. Jadi itu nggak sembarangan Bapak Ibu ya. Jadi verifikasi pengecekannya oleh Ustadz Bukhari dan timnya luar biasa, nggak main-main, nggak sembarangan. Maka sampai dengan hari ini fatwanya itu keluar tahun 2009. Dari 2009 sampai hari ini 2023 hanya ada 12 perusahaan yang berhasil mendapatkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Tepuk tangan sekali lagi buat yang telah berhasil ya. Kemudian berikutnya di antara perbedaan MLM syariah atau PLBS dibanding dengan perusahaan MLM yang bukan syariah atau yang konvensional adalah struktur organisasinya harus ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Insya Allah saya bersama Ustadz Dr. Abdul Wahid Haddad insya Allah yang akan menjadi pengawas, yang tugasnya dari DSN itu adalah mengawasi dan menasihati perusahaan agar perjalanan bisnisnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apa yang dipresentasikan, apa yang dilihat oleh DSN pada waktu asesmen itu harus sama dengan perjalanannya. Artinya tidak boleh ada praktek-praktek bisnis yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Berikutnya tentang produknya. Produknya harus merupakan barang yang halal dan barang berguna. Dan luar biasanya ya, saya dan Pak Kiai Bukhari salut. Kenapa? Render ini punya hal yang berbeda. Biasanya multi level marketing produknya hanya seputar suplemen dan kecantikan. Tapi ini ya, Render syariah punya produk yang luar biasa, yaitu pupuk paten. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa pupuk paten? Ini sebenarnya sudah saya siapkan slide-nya, tapi karena harus dipersingkat, saya langsung lompat jelasin. Bahwa Rasulullah SAW itu menjelaskan, kalau kalian tahu besok pagi kiamat dan kalian memiliki biji kurma, maka tanamlah biji itu.
anjuran untuk melakukan kegiatan pertanian. Dalam kitab fikih disebutkan profesi yang terbaik itu adalah profesinya petani. Masya Saya pun kaget. Kenapa petani lebih baik daripada pedagang? Satu di antaranya adalah karena petani zakatnya berapa persen, Bapak Ibu? Zakatnya petani berapa persen? Kok nggak tahu nih? Berapa persen? 10%. Zakatnya pedagang itu cuma 2,5%. Semakin banyak zakatnya, maka semakin utama, semakin mulia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyaklah berzakat. Supaya banyak zakatnya gimana? Banyak duitnya. Makanya pesan dari Ustaz Bukhari tadi, saya biasanya punya tagline, carilah harta yang halal walaupun banyak. Setuju? Setuju. Apa tadinya? Carilah harta yang halal walaupun banyak. Kenapa? Karena harta itu harus dibawa Mati. Harta harus dibawa mati. Setuju nggak? Setuju. Jadi harta bisa dibawa mati nggak? Bisa. Alhamdulillah. Masuk 2 pelajaran Ustaz. Yang bilang harta tidak bisa dibawa mati itu, jangan-jangan itu peninggalan Belanda. Harta tidak bisa dibawa orang yang sudah mati. Tapi kalau masih hidup punya harta mau dibawa mati, bisa nggak? Bisa. Gampang apa susah? Gampang. Ditipin saja ke program BBM. Bersih masjid. Insya Allah itu hartanya bisa dibawa mati ya. Baik. Nah, industrinya PLDS atau multi level marketing syariah itu istilahnya direct selling kalau di istilah ahlinya, kalau di istilah DSN istilahnya PLDS ya. Oke, ini istilah saja. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ciri PLDS dibanding dengan multi level yang konvensional. Yang berikutnya adalah bahwa orientasi bisnis perusahaan ini adalah pada akad jual beli produk, bukan pada merekrut. Jadi yang terpenting adalah menjual produk. Merekrut harus, tapi kalau merekrut misalnya di render ini Bapak Ibu merekrut 1000 orang, tapi nggak ada yang membeli produk, nggak ada yang jualan produk, dapat bonus nggak? Dapatnya apaan? Nah, ini di antara ciri multi level marketing syariah. Berikutnya, tidak ada praktek money game termasuk pendaftaran. Dalam multi level marketing syariah tidak boleh ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran, kemudian biaya pendaftarannya dibagi-bagi dalam bentuk bonus, itu tidak boleh. Ya, ini biar tahu. Render ada nggak biaya pendaftarannya? Ada nggak Bapak Ibu? Ada kompak, ada nggak? Jadi siapa kita? Render syariah. Ya, oke, berikutnya. Akad-akad yang ada di dalam perusahaan render syariah nanti harus sesuai dengan akad syariah dan tidak boleh ada unsur maisir, gharar, riba, dan zulm. Nah, ini nanti penjelasannya. Soalnya saya kalau ngajar tentang riba saja itu butuh 1 semester. Masya Allah. Fikih riba judulnya ya. Iya betul. Nah, kemudian kalau ditanya akadnya apa Pak Ustadz kalau multi level marketing syariah? Akadnya adalah al-bai' dan ju'alah. Al-bai' itu akad jual beli dari perusahaan kepada member. Akadnya jual beli. Nanti kalau member mau membina jaringan,
member mau melakukan kegiatan marketing, ada akad jualah. Akad jualah itu kalau zaman saya kecil, guru saya menerjemahkannya dengan sayembara istilahnya. Tapi kalau saya menerjemahkan sayembara, jualah begini, siapapun yang bisa mencapai prestasi ini, nanti saya kasih hadiah. Betul. Misalnya begini Bapak Ibu, saya punya kucing saya hilang. Saya umumkan, Bapak Ibu siapa yang bisa menemukan kucing saya kasih hadiah 5 juta rupiah. Bapak Ibu berlomba-lomba nyari kucing saya. Ada yang sampai apa itu istilahnya, membanting tulang, memeras keringat mencari di mana letak kucing saya, tapi nggak ketemu. Ada yang ternyata nasibnya baik, bangun tidur ada kucing meong-meong ditangkap. Nah ini kucingnya Pak Ustadz Sofan, kasihkan ke saya. Duit 5 juta buat siapa? Buat siapa? Buat yang sudah membanting tulang, memeras keringat mencari kucing saya, atau yang bangun tidur menemukan kucing? Nah itu namanya rezeki ya. Kira-kira jualah itu seperti itu. Dalam multi level marketing kadang-kadang ada yang sudah bekerja, tapi karena dia tidak mengikuti sistem, tidak mengikuti upline-nya, jadi nggak ketemu. Kadang-kadang ada yang cuma bekerja sebentar, mengikuti arahan upline-nya, mengikuti arahan leadernya, baru 3 bulan ternyata sudah mendapatkan penghasilan 10 juta rupiah. Mau nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau? Siapa mau 10 juta sebulan? Cuma 10 juta doang maunya? 100 juta. Maunya Bapak, saya nggak mau 10 juta. Maunya berapa? 100 juta. Itu dong, karena carilah harta yang halal walaupun Banyak. gitu. Oke. Berikutnya harus menjunjung tinggi etika atau akhlakul karimah atau kode etik perusahaan. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menjadi syariah tidak boleh melakukan cutting price. Ada yang melakukan cutting price? Tidak. Ada nggak? Yang mana orangnya angkat tangan? Nanti Bapak Ibu jangan melakukan cutting price lagi. Cutting price itu berarti Bapak Ibu ingkar janji, tidak memenuhi perjanjian yang Bapak Ibu tanda tangani dalam starter kit atau waktu mendaftar. Dan cutting price itu berarti Bapak Ibu mendolimi teman sesama member. Kenapa? Karena kalau ada yang menjual sesuai dengan harga, nanti akan dituduh jualannya harganya mahal. Gara-gara ibu bapak merusak harga dengan melakukan cutting price. Ini melanggar etika. Nah, kalau